Selamat malam nih, balik lagi barengan sama Dias Danar. Udah lama nggak di DPI ya. Nih Dias Danar yang sudah alhamdulillah punya beberapa program sport sekarang. Gokil. Ya yang satu sih mau bungkus minggu depan nih. Iya karena resign tuh teman saya yang hari Senin ya. Itu dia. Itu mau selesai. Tapi hari ini balik lagi. Emang gue banyak sekarang ada beberapa alhamdulillah program sport itu gara-gara Jebret Media. Pasti. Karena Jebret Media itu ada di sini. Ada di Pancoran. Dan gue bahkan udah ke bulu tangkis kemarin gue dapat kerjaan mewawancari Gracia Polii. Itu nice. Tapi tetap ya kan hostnya Vaniko tidak gue. Ya udah nggak apa-apa. Tapi karena emang ini semua berkat Jebret Media ya, yang selalu ada buat gue kayak GeForce nih, yang selalu ada juga buat kendaraan gue dan juga kendaraan lo Jebret Team nih. GeForce Fast Moving Automotive punya Indonesia, yang pabriknya ada di Indonesia. Jadi Jebret Team bisa ngedapetin di e-commerce kesayangan kalian. Jangan lupa juga follow Instagramnya di @geforce_id. Gitu. Sekarang kita barengan sama Firsi dan juga Mas Haryo. Bertiga aja kita. Bertiga. Ya. Sepi nih. Yang cantik nggak ada ya? Di sini nggak ada. Mas Haryo nyariin yang cantik doang nih. Biasanya Mas Haryo yang dicariin soalnya. Oh benar, lagi di Bali. Kita tuh pengen juga sebenarnya konser-konser gitu. Cuman kan kemana-mana harus bawa ya obat pinggang sekarang. Nah sekarang kita barengan sama Firsi dan juga Mas Haryo. Nanti juga bergabung sama kita Aldi karena kita akan ngebahas match yang akhirnya bergulir lagi yaitu di Liga Inggris. Emang sebagian bergulir di minggu lalu ya sebelum jeda internasional, tapi kan cuma 7 pertandingan kan. Nah sekarang bergulir lagi setelah total hampir 2 pekan lah ya. 2 pekan kita terus kemudian pekan di jeda sama internasional. Kembali lagi dengan pertandingan-pertandingan yang luar biasa. Salah satunya adalah Arsenal lawan Tottenham Hotspur dan juga ada derby Manchester. Nah sebelum kita bahas Arsenal dan juga Hotspur secara tim, ini ada yang mulai masuk ke media-media mulai ramai dibicarakan adalah Conte yang sewot. Gue nggak tahu kenapa Conte sewot dengan gosip-gosip yang ini. Memang sebegitu berpengaruh ya gosip ini untuk seorang Conte. Mas Aryo dulu. Ya, yang pasti kan dia ke jelek-jeleknya penampilan Juventus ya. Iya, kan ke bawah-bawah gara-gara Juventus. Pelecutnya kan itu kan, ketika Juventus mulai terus tidak mengalami performa bagus, mereka baru 2 kemenangan dari 9 penampilan. Dan orang tidak melihat ada kemajuan signifikan dari Allegri yang dibuat oleh Allegri. Makanya kenapa disebut-sebut Allegri apa harus diganti apa enggak. Walaupun manajemen Juve sendiri mengatakan bahwa mereka akan stick dengan Allegri. Kita punya plan jangka panjang kok sama Allegri. Bahkan mereka mengatakan plan 4 tahun sama Allegri. Artinya manajemen masih mendukung Allegri. Cuman kan kita kan nggak tahu, apapun bisa terjadi dengan cepat kan dalam sepak bola. Bisa diganti sewaktu-waktu. Dia kena dapat hasil jelek aja, jelek banget, misalnya kebobolan 4 gol gitu dalam sebuah pertandingan yang mengharuskan dia diganti secara langsung, makanya mulai disebut-sebut lah siapa yang cocok untuk gantiin. Nah, muncullah nama Conte. Memang Conte kan sejarahnya memang bagus bersama Juventus ya. Dia yang bisa dikatakan salah satu yang mulai menaikkan lagi derajat Juventus setelah juara berturut-turut. Sebelum dia akhirnya cabut dari Juventus digantikan oleh Allegri. Dan dia mempopulerkan juga skema 3-5-2-nya ya di Juventus. Makanya kenapa mereka seperti ingin Conte balik lagi ke situ. Nah, setiap preskon kok dia ditanya mulu gitu. Capek juga dia. Ditanyanya perihal Juventus terus, tapi respon yang baiknya gimana? Karena kalau tadi kita lihat kan responnya Conte bilang ini nggak menghormati gue dan juga nggak menghormati Allegri. Mungkin karena kontraknya juga kayaknya tinggal sampai 2023 ya dan belum ditambah ya, belum diperpanjang. Tapi kalau kita lihat dinamika di dalam Spurs itu kayaknya emang udah Conte banget karena Paratici pun seorang yang tadinya pingin datengin lagi Conte untuk gantiin Allegri ya 2019 ya, karena Paratici dan Nedved tuh sebenarnya pingin Conte balik gitu. Tiba-tiba veto lah dari sang bos pemilik, kan nggak bisa ngomong apa-apa lah kalau udah pemilik udah ngomong ya. Ya itu sayangnya gitu sih, karena walaupun banyak jurnalis senior juga bilang di kolom-kolom nih di La Repubblica misalnya, di Emmanuel Gamba bilang bahwa fans Juve itu selalu punya ikatan subjektif dengan Antonio Conte. Ya, dengan Antonio Conte gitu. Kebanyakan bahkan bilang udah memaafkan Conte. Tapi satu sosok penting yang belum memaafkan tuh kabarnya adalah Anelli-nya sendiri. Ini yang jadi pertanyaan berikutnya, sama Anelli jadi kondisinya gimana Conte? Iya, kalau terakhir sih emang yang berita yang besar karena sejak Coppa Italia ya, semifinal Coppa Italia yang mereka babak pertama halftime mereka umpat-umpatan bahkan ngasih jari tengah gitu kan katanya kan. Nah, Anelli selalu ngerasa Conte itu backstep dia ketika dia pergi pada hari pertama pre-season 2014. Sejak itu padahal
Agnelli yang memberikan Conte kesempatan kan untuk melatih walaupun ketika itu usianya muda, dan Conte adalah membuktikan dirinya sebagai pelatih pertama yang menangin gelar bagi Juve setelah Calciopoli ya Mas. Jadi emang itu yang dibilang. Jadi Conte juga, Agnelli kayak nggak suka cara Conte ngeritik klub soal manajemen finansial. Karena pedes ya, karena pedes komentarnya. Dan di Spurs bersama Paratici kan dia dapat apa yang dia mau. Iya. Kulu, Bentancur, diberikan ya. Richarlison, bahkan pemain gak jelas sampai kayak Jet Spence itu pun datang ya, sampai sekarang pun masih di bench aja, senang-senang happy aja gitu. Dan itu untuk ngelapisin aja, dan dia dikasih gitu. Jadi sekarang udah tune in, makanya dia marah banget kan, dia bilang saya udah punya something good di sini. Kenapa diusik lagi? Ya kenapa diusik lagi? Something goodnya itu ya mungkin untuk menunjukkan kenapa kalau lu punya something good nggak perpanjang kontrak dari sekarang. Itu sih. Dan itu kan tercermin juga di hasilnya juga Mas Pur kan. Maksudnya yang apa yang Virgi bilang tadi, materinya banyak dikasih, pemain-pemain yang dia mau dikasih, dan dia bisa buktiin juga dengan materi yang gue minta ini, Spurs bisa ada di papan atas gitu kan. Yang awalnya mungkin orang nggak memprediksi Spurs ada di situ gitu, walaupun di musim kemarin masuknya Conte juga mengubah juga kan dinamika dari Spurs kan. Tim yang udah mulai agak turun dari sisi mentality, dari sisi prestasi juga, akhirnya bisa secara perlahan dibawa naik ke atas. Berarti kalau bicara tentang musim ini aja ya, kayaknya hampir nggak mungkin ya kalau Conte tiba-tiba di tengah jalan itu berpaling ke Juventus lagi gitu. Untuk kayaknya nggak mungkin dengan kondisi sekarang dia diberikan segalanya di Spurs. Ya enggak, karena Tony Damaschelli di Il Giornale juga nulis nih, the relationship with the Agnelli family does not allow for a nostalgic return gitu. Jadi nggak mungkin akan ada nostalgic return ini selama keluarga Agnelli masih jadi pemilik Juve dan dengan Conte di sana. Sebegitu sakit hatinya masih. Iya, kecuali baikan kayak yang hari ini baikan kan. Iya. Dia sebenarnya udah bikin polling juga di Instagram ya. Ini emang dia badminton banget. Sedih gua kalau dikaitkan ke situ. Ya kalau baikan ya bisa aja terjadi. Cuman kan ya sekarang dia lagi enak di Spurs. Betul tadi Virgi bilang lagi something good, lagi they're cooking something good di Spurs. Ya kenapa dia harus pindah gitu? Dan kan nggak jaminan juga kan secara langsung dia akan mengubah Juventus juga, karena komposisinya udah jauh berbeda dengan terakhir dia ada di situ. Bahkan dengan musim kemarin juga udah berbeda jauh kan, banyak yang cabut juga, Dybala di depan cabut, di tengah juga cabut, di belakang juga banyak yang cabut. Makanya kan nggak semudah itu juga. Conte juga mungkin mikir kan, gue cabut sekarang, gue meninggalkan something yang sudah gue bangun di Spurs, gue balik lagi ke situ, goyang lagi, nanti dihujat lagi kan. Karena taruhannya karirnya dia juga. Kecuali kalau dia ngerasa dia ada unfinished business ya dengan Juventus ya, walaupun emang dia bawa gelar juara, Liga Champions, karena dia kapten Juve terakhir kan yang bawa juara kan. Tapi kan kayak tanggung gitu di Spurs juga lagi nge-build, ditinggal di tengah-tengah mah fansnya Spurs yang marah dan berpengaruh ke karirnya dia juga. Dan ini berkaitan dengan kedekatan dia dengan Paratici juga sih. Dia nggak bakal mungkin nggak bakal ninggalin Paratici gitu aja, apalagi dengan kepercayaan yang udah dikasih sejauh ini gitu. Berarti untuk fans Juventus walaupun misalnya Allegri harus didepak dari kursi kepelatihan, tapi kayaknya belum Conte lagi yang akan bernostalgia untuk karena fans Juve kayaknya anyone but yang penting bukan Allegri sekarang ya kayaknya sih gitu sih sekarang. Selain Allegri yang pentingnya gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu nanti kita akan lihat gimana kalau menurut Jebretim apakah akan terjadi, karena semua mungkin terjadi loh, nggak ada yang nggak mungkin ya kan. Abraham Potter aja di tengah-tengah bisa terjadi pindah ke Chelsea gitu kan. Nah ini juga nggak mungkin untuk bukan tidak mungkin untuk Conte itu tiba-tiba pindah, siapa tahu ada unfinished business yang personal buat dia. Oke, kita sekarang ngomongin pertandingannya. Ini bisa dibilang berarti pertandingan di Liga Inggris antara Spurs dan Arsenal adalah papan atas nih, dari papan atas saat ini gitu ya. Saat ini dan kita juga masih bisa bilang keduanya lagi enak-enaknya, walaupun di jeda internasional kemarin ada beberapa pemain yang akhirnya diragukan tampil untuk di pertandingan ini. Menurut Mas Aryo dan Virgi, gimana pertandingan antara Arsenal dan Spurs ini? Silakan Mas Aryo. Ya bicara kita nostalgic lagi kali ya. Mungkin ketika Spurs ketemu Arsenal tapi bukan di papan atas, kan biasanya seperti itu. Mereka berputar di papan tengah, bahkan tengah ke bawah yang sering, bahkan Spurs yang lebih sering di atasnya Arsenal dalam beberapa musim terakhir gitu kan. Cuman kali ini ada start of the season, kok dua-duanya peringkat 1 sama peringkat 3, di tengah-tengahnya ada hanya beda 1 poin lagi. Ada beda 1 poin Manchester City ya, dengan selisih gol yang lebih bagus dibandingkan Tottenham. Jadi orang melihat, wah ini nih
yang ditunggu-tunggu gitu. Tidak lagi bernostalgia dengan rivalitas Londonnya mereka, tetapi memang secara quality wise mereka layak untuk berada di atas, untuk layak untuk diperbincangkan, layak untuk dilihat sebagai sebuah partai yang betul-betul dinantikan oleh publik, dan publik kan ingin melihat gitu apakah ketika bicara emang kalau kita lihat Arsenal berada di atas, orang kan mengatakan bahwa dia belum ketemu tim gede, dia baru ketemu United lah tim gedenya ya. Liverpool kan. Kalau ketemu tim gedenya kan bisa dibilang United gitu. Iya, Cuman United, kalau secara peringkat yang ada di klasemen sekarang, sebetulnya rata-rata tim yang ada di peringkat Premier League yang ditemuin Arsenal adalah peringkat ke-11. Jadi sebetulnya kan di peringkatnya kan tim-tim bagus juga yang dia temuin gitu. Sementara kalau kita lihat Spurs sendiri ada di peringkat ke-14. Rata-rata tim yang sudah ditemui mereka ada di peringkat 14. Sementara rata-rata tim yang diketemuin City ada di peringkat Arsenal ada di peringkat 11. Berarti sebetulnya kan dari peringkat tim-tim yang dihadapi walaupun bukan big team, mereka bisa ketemu dan bisa memenangkan pertandingan. Itu mungkin yang matters bagi Arsenal. Cuman tetap aja selama lu belum bisa ngalahin tim besar, itu yang menjadi masalah gitu. Tim besar ya, tim besar traditionally besar, bukan besar yang ada di klasemen sekarang, tapi itu yang menjadi barometer orang. Ketika lu bisa mengalahkan tim besar, berarti lu memang quality wise lu layak ada di situ. Ya itu dia mau dibuktikan sama Arsenal. Gimana kalau lu sih lihatnya? Kalau ini kan lucu, tadi kita bicarain bagaimana kalau menang Spurs akan bisa menyalip Arsenal dia di peringkat atas. Kalau itu terjadi, itu akan pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah. Spurs menyalip Arsenal untuk mengambil puncak klasemen, karena sebelumnya nggak pernah terjadi kondisi kayak gini terjadi kondisi kayak gini. Nah itu menariknya di situ. Emang kita lihat Arsenal kan hanya bisa melawan tim-tim yang depan dia kan sesuai penjadwalan. Tapi kalau sesuai tim-tim yang di depan dia udah ngalahin tim-tim yang musim lalu di mana dia kehilangan poin gitu. Brentford, ya di Bournemouth, mereka dulu lawan tim promosi pertama langsung kalah, yaitu pas lawan Brentford juga. Jadi emang ini adalah pertandingan yang melihat seberapa limit para pemain Arsenal ini, karena duel Arsenal Spurs ini memang luar biasa. North London Derby ini merupakan fixtures dengan yang paling banyak keempat mencetak gol ya, 171 gol. Sementara mereka harus hati-hati terhadap Harry Kane. Harry Kane yang mencetak 13 gol dan 1 assist dari 15 laga. Itu kan banyak banget tuh. Nah, makanya bisakah pertahanan Arsenal yang kabarnya udah membaik ini menghentikan lajunya Harry Kane. Sementara kita lihat pemain-pemain Arsenal sebenarnya loh kemarin mereka nggak terlalu banyak yang main. Tiga Gabriel itu istirahat dari timnas. Sementara Richarlison dia main 1,5 laga, udah gitu kena rasis lagi. Kan kasihan juga ya, dia membela Brazil dan dia kayaknya akan jadi tumpuan juga bagi Brazil, walaupun Gabjes tetap katanya akan dibawa. Nah ini yang membuktikan. Sementara tadi kita lihat daftar pemain cederanya lumayan banyak dua-duanya. Karena Hugo Lloris pun tadinya mau dipanggil timnas Prancis, habis itu cedera. Dejan juga Kulusevski ini lumayan banget pengaruhnya buat tim. 7 penampilan, 1 gol dan 3 assist, tapi assist-assistnya luar biasa. Ya krusial. Yang ditungguin banget sama Conte. Benar. Nah ini kita akan lihat karena walaupun emang di awal musim Fraser Forster ya kalau nggak salah datang untuk ngelapisin, tapi kita nggak sendiri di depan, tapi kita lihat seberapa bagusnya. Nah, Son kita ngomongin Son kemarin juga main 90 menit 2 kali. Itu pasti kan akan nguras tenaga juga, karena untuk Korea Selatan kan dia adalah pemain utama, pemain andalannya. Dan ya untuk Spurs dia juga ya, mau kecuali kalau emang si Conte ngasih terapi kejut lagi. Dia datang dari bench kan, buat hat-trick ya. Iya, tapi buat hat-trick. Nah itu kita akan lihat bagaimana strategi yang siap. Dan udah bersama kita juga ada Aldi Bawazir. Pengen tahu juga pendapatnya Aldi, bergabung bersama kita secara virtual. Arsenal melawan Spurs nih, kita harus tahu pendapat seorang Aldi seperti apa, karena tadi dilihat ada banyak pemain yang cedera pulang dari jeda internasional. Pengaruhnya gimana? Karena secara di atas kertas banyak yang menjagokan Arteta dan anak asuhannya dengan permainan dan juga konsistensi yang dilakukan oleh Arsenal. Menurut lo gimana, Di? Ya, Mas Firzi kan jurnalis ya. Kalau emang itu jangan cuma Spurs doang yang dilihat pemain di internasional. Pemain Arsenal juga banyak yang masuk di international break. Granit Xhaka juga kan. Jadi yang punya disadvantage soal fixtures fatigue bukan cuma Spurs. Dan tadi menurut Mas Haryo juga bahwa udah lama Arsenal dan Spurs nggak pernah fight di top flight seperti ini gitu. Emang dalam sejarahnya pun nggak pernah juga, hampir nggak pernah Arsenal dan Spurs fighting dalam level tertentu. Tahun 60-an kita lihat Tottenham di atas, Arsenal jauh gitu kan, menjadi jagoan Inggris di Eropa. Habis itu Tottenham di bawah, Arsenal di atas terus.
ini kita bakal lihat Arsenal dan Tottenham yang sama-sama sedang di atas gitu. Dan inilah bedanya orang ngelihat Arsenal di puncak klasmen dengan permainan sebagus itu, dengan permainan secakep itu, orang bilangnya cuma ya kan belum melawan tim besar gitu. Tapi Tottenham peringkat 3 dengan permainan yang sangat amat biasa aja, orang bilangnya langsung, ya hebat Tottenham dengan pelatihnya, dengan Conte ini siap musim ini bla 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 bla. Ya gua sih nggak melihat itu sebuah fairness. Cuman ya yang dilihat nanti malam adalah besok malam adalah inilah derby terpanas di Inggris saat ini. Saat ini ya. Saat ini apa? Ya. Lu mau sebut derby United City? Come on. Siapa tahu kalau ada Maguire Liverpool Lebih panas lah fans. Liverpool Everton. secara fans. Come on gitu. Terus Secara iya derby kan it's more about fans dong, ya kan? It's more about heritage di luar lapangannya gitu. Gimana sejarah dan lain-lain gitu. Sejarahnya City sama MU apaan gitu. Paling mungkin mendekati Everton Liverpool atau dulu ada Birmingham sama Aston Villa. Dulu juga ada Newcastle sama Sunderland, cuman kan sekarang udah nggak ada. Maka sekarang Millwall. Sekarang kan yang masih di top flight kan adalah dua tim ini. Dan buat gue pertandingan besok, buat gue nggak akan jauh berbeda. Platformnya seperti Arsenal menghadapi United, di mana Arsenal akan menguasai jalannya laga, mencoba mendominasi. Tapi apakah menguasai ini membunuh atau tidak? Sementara Tottenham nggak bisa sit back terlalu dalam seperti biasa, memanfaatkan serangan-serangan balik yang emang mereka bagus akan itu. Kita lihat bagaimana Tottenham menghadapi Chelsea. Kurang jelek apa Tottenham, tapi bisa mengambil poin di Stamford Bridge. But that's what's matter gitu. Dan gua nggak melihat bahwa ya selama Arsenal belum menang melawan tim papan atas, berarti Arsenal belum teruji. Buat gua tim Premier League udah nggak ada tim besar, tim kecil sekarang. Tim kecil pun bisa mengejutkan tim atas. Liverpool juga seri lawan tim yang baru naik dari degradasi, dari papan bawah kan mengejutkan juga gitu kan. Kalau menghadapi Fulham bisa seri. Jadi buat gue nggak ada tim papan atas papan bawah yang harus dikalahkan untuk membuktikan sebuah kualitas. But still, kalau lu menang lawan Tottenham, kalau lu menang lawan Liverpool, kalau lu menang lawan City sih udah jelas ya, itu udah ada beyond everything, karena City one of the best team in the world sekarang gitu. Cuman menang menghadapi Tottenham ini kan selain secara heritage dia unggul, mendekati St. Tottenham at the end of the season, lu masih menjadi puncak klasmen, itu yang lebih penting. Tapi kalau soal motivasi, gue lihat di sini Tottenham mungkin lebih bermotivasi. Karena selain untuk mengalahkan Arsenal, lu juga bisa mendapatkan puncak klasmen. Oke, sebelum lanjut, gue pengen ngasih tahu dulu dan juga pengen lihat sekalian coba tim lihat juga perkiraan line up yang akan diturunkan oleh Arsenal maupun Spurs dari menurut para pandit yang ada di sini seperti apa nih tanggapannya. Coba kita lihat, ini dia. Dengan adanya pasti Harry Kane, Son dan juga Richarlison di lini depan kalau diturunkan bersama karena tidak adanya Kulusevski ya. Nah, kemudian kita lihat Arsenal masih dengan formasi terbaiknya. Nah, Zi, lo ngeliatnya gimana? Mas Aryo gimana? Mas Aryo dulu deh. Dari formasi ini Mas Aryo. Ya mungkin belakangnya yang belakangnya Gabriel, Saliba, karena si Zinchenko kayaknya nggak bisa main ya. Zinchenko nggak bisa main. Apakah di situ Tierney, terus Tomoyasu yang di kanan. Tierney juga diragukan bertanding soalnya. Iya antara itu ya. Kalau enggak ya komposisinya seperti ini. Cuman yang gue menarik adalah ya Lokonga itu. Ketika Partey nggak ada, ketika El Neni nggak ada, siapa lagi pilihannya? Lokonga. Cuman di pertandingan terakhir dia cukup lumayan ya, main bagus lumayan, sehingga memang komposisi ideal di tengahnya ya saat ini memang seperti ini ya buat Arsenal. Odegaard mungkin dipercayain lagi. Sejak kemarin Vieira ya sempat dimainin dan cukup bagus juga dimainin. Buat gol bagus juga. Buat gol cukup apik juga, cuman kan dia lebih sering nyisir ke sisi kanan ya dibandingkan betul-betul di tengah. Sementara ketika mereka butuh berantem di tengah dengan Spurs di lini tengah untuk bisa memenangi lini tengah, Odegaard memang pilihan yang lebih layak dikedepankan. Jadi memang kalau komposisinya Arsenal, gue rasa memang ini yang terbaik mereka lah. Tapi beberapa kali di lini belakang Arsenal ada error-error yang mengakibatkan kebobolan tuh. Nah, dengan striker sekelas Harry Kane, Richarlison dan juga Son Heung-min, itu lo gimana ngelihatnya? Ada nggak kemungkinan hal-hal ini tuh kejadian sih? Iya, karena kita lihat pertemuan terakhir kedua tim kan basically ditentukan oleh momen ketika Rob Holding kalau nggak salah yang kartu merah yang menahan Son itu ya. Dynamic of the game berubah sejak itu dan akhirnya Arsenal kalah 0-3 ya, dan akhirnya mereka gagal ke Liga Champions. Jadi emang inilah yang menentukan momen-momen kecil dalam pertandingan itu yang menentukan apakah mereka akan ready to step up
berikutnya apakah mereka emang masih level dalam progres gitu. Dan sebenarnya kalau mereka punya kapabilitas, Arsene Wenger sendiri emang Arsene Wenger sih. Arsene Wenger bilang Arsenal bisa jadi juara musim ini karena dia nggak ngeliat ada tim yang bisa mendominasi mendominasi Arsenal. Iya, nggak mendominasi yang benar-benar mendominasi mungkin kayak City tahun lalu karena kita beberapa kali lihat City dalam momen-momen penting nanti mungkin kita akan bicarakan mereka juga kesulitan gitu. Ada momennya. Ada momen-momen mereka kesulitan. Arsenal ya walaupun mereka kalah di Old Trafford tapi kita lihat majority of the game ketika 2-1 itu sebenarnya milik mereka kan, hanya tiba-tiba keputusan Arteta yang mengganti 3 pemain sekaligus itu it shakes the balance of the team, semuanya jadi berantakan, jadinya Man United menang besar gitu. Tapi kalau secara in game moments Arsenal sebenarnya bisa gak banget untuk membuat keadaan itu jadi 2-2. Sekarang bagaimana mereka memanage in game moments ini gitu, karena ini adalah tim yang muda. Tadinya Zinchenko main untuk menambal kegalauan di sisi kiri lah yang musim lalu nggak ada, apalagi Ben White juga pasti upgrade daripada Holding juga. Dan ini kita lihat apakah mereka bisa meningkatkan momen-momen penting dalam pertandingan itu. Iya, kalau yang tadi gue lihat, Mas Ali, gue pengen nanya pendapat lo juga. Firzi tempat ngomong tadi tahan momennya gitu, mempertahankan momentum. Kalau kita dari pertandingan sebelumnya, Spurs nih berhasil mengubah skema kayak membuat kaget di babak kedua, kayak di babak pertama kemarin lawan Leicester. Kemudian di babak keduanya sebegitu beda permainannya dan membuat akhirnya menang gede Spurs gitu. Berarti kan adaptif dari Spurs ini mengkhawatirkan nggak untuk Arsenal yang justru waktu lawan MU tidak bisa menjaga momen dari babak pertama dan babak kedua. Menurut lo gimana? Sebelumnya gue koreksi dulu ya, Arsenal kalau lolos Liga Champion itu bukan kalah gara-gara Tottenham, tapi kalah sama timnya Mas Firzi. Salah satu kan kehilangan poin juga di situ dia. Iya kan gue nggak mau ngelindingin Newcastle juga dong di. Salah satunya. Boleh. Kalau di depan kita boleh. Newcastle lebih bagus daripada Tottenham. Oke, terus. Dan kalau ya betul, poinnya bagus banget tadi. Betul, lawan Leicester babak pertama kalah dulu 3-2 kalau nggak salah, sempat Tottenham tertinggal dulu, lalu babak kedua berubah bahwa transisi pertandingan dari pertandingan babak pertama ke babak kedua itu beda banget. Itu yang khasnya pelatih-pelatih Italia, dia nggak pernah selama 90 menit melakukan skema permainan yang sama. Ancelotti pun begitu di Madrid, nggak pernah 90 menit melakukan skema permainan yang sama. Begitupun juga di Tottenham, bahwa dia sadar bahwa kualitas, paling nggak lini pertahanan dia nggak bisa 90 menit bisa sangat fokus. Kita lihat bagaimana Romero, gimana kita lihat bahwa Sessegnon sebagus-bagusnya dia juga ada flopnya gitu, ada salahnya, ada errornya. Itu yang coba dijaga oleh Tottenham. Tapi paling enggak Tottenham menghadapi Arsenal, blueprint-nya udah jelas. Tottenham tidak akan mencoba menguasai jalannya laga, tidak akan mencoba menginisiatif memberikan position football. Iya, menguasai jalannya laga dan memberikan tekanan berlebih. Paling nggak Tottenham babak pertama menunggu Arsenal melakukan self-destructive error yang itu sangat amat mungkin terjadi saat Arsenal materinya tidak sesiap atau tidak sekuat awal-awal musim ini. Itu mungkin terjadi kalau Arsenal kehilangan fokus, kehilangan composure, dan juga Arsenal intimidate oleh pemain-pemain Tottenham ini yang luar biasa, bagaimana mereka bisa mampu mengintimidasi kualitas Arsenal gitu, bahwa Arsenal bermain di bawah riuh rendahnya Emirates Stadium, that's one thing, tapi Tottenham juga bukan tim yang kemarin sore yang tidak mudah terintimidasi gitu. Jadi buat gua Tottenham sendiri punya kemampuan untuk bisa ambil poin di Emirates. Gini, Gabjes dan juga Harry Kane akan menjadi perhatian dari masing-masing tim ya. Harry Kane pasti akan dijaga ketat oleh para back Arsenal, pun sebaliknya Gabriel Jesus pun akan dijaga ketat oleh back-back dari Spurs gitu. Siapa kira-kira menurut kalian yang akan menjadi pemain kunci dari pertandingan tersebut selain Harry Kane dan juga Gabriel Jesus? Kalau menurut Mas Aryo, siapa yang akan menjadi ini ternyata yang akan menjadi pengubah situasi atau penentu lah? Kalau gua mungkin melihatnya Perisic ya. Yes, Ivan Perisic ini pemain yang dia bisa melihat visi yang jarang pemain lihat. Dia bisa memberikan umpan jauh langsung ke depan untuk membuka ruang atau memberi creating chances ke lini depan. Bola-bola jauh yang akan membuat Arsenal ketika mereka, kan tadi Ali bilang juga dan gue juga setuju, ketika yang akan memegang permainan justru Arsenal. Iya. Ketika ada transisi, pemain yang paling mungkin menurut gue untuk bisa memberikan
momentum bagi Spurs adalah Ivan Perisic dengan umpan-umpannya yang akan diselesaikan oleh entah itu Richarlison di depannya, entah itu Son atau Harry Kane. Tapi kalau untuk Harry Kane mungkin justru akan lebih sulit dibandingkan ketemu Arsenal di musim-musim lalu. Pasti. Ketika mereka sekarang punya Saliba. Saliba kan salah satu pemain yang bodinya lebih gede dibanding Kane. Terus aerial winnersnya juga sangat bagus. Duel di bawahnya pun begitu bagus. Makanya mungkin nggak akan melihat Kane akan seseluasa itu ketika dia mendapat penjagaan dari Saliba yang musim ini betul-betul tampil luar biasa. Dan gue lagi-lagi harus broad this up ya, bahwa Kane itu main 90 menit 2 kali loh lawan di Inggris ya. Sementara Gabjes latihan di Colney, bisa latihan, bisa tiduran, bisa terserah, santai karena nggak di bawah lah, ya makanya. Jadi itu berpengaruh menurut gua, apalagi di agenda padat ini di mana pertandingan nanti setiap tim elit akan main seminggu 2 kali. Oktober ini ya? Iya, selama Oktober ini untuk mengejar sekali kita sebagai pecinta sepak bola nih. Banyak tontonan. Banyak job juga pasti ya. Tapi menurut lu siapa pemain yang kalau tadi kan Mas Aryo bilang, iya kalau dari Arsenal gue sih melihat perannya Saliba, karena Saliba diperlukan untuk menghentikan Kane, Son, Kulu kalau dia main, Richarlison kalau dia main. Sementara kalau dari Spurs gue lihat perannya Bentancur sih untuk dia megang lapangan tengah. Dia bagus banget. Yang laga lawan Leicester apa laga sebelumnya tuh, di mana dia yang nyolong bola, dia yang golin, dia itu yang intercept, dia yang lain-lain. Banyak yang nggak nyangka ya Bentancur. Iya, maksudnya dibuang. Dia intercept, dia langsung. Teman gue fans Juve, dia senang banget. Bagus, buang aja, nggak guna. Ternyata di Spurs. Emang di tangan pelatih. Oke, kalau menurut lo siapa pemain kunci selain Gabjes dan juga Harry Kane pastinya ya, yang bisa membuat situasi menjadi semakin menarik saat kedua pemain ini deadlock dijaga oleh back masing-masing? Pertarungan ini tengah pastinya ya, Granit Xhaka dan juga Pierre-Emile Højbjerg, karena Højbjerg juga dari awal musim bermain sangat amat bagus buat Spurs, dan juga Granit Xhaka yang punya peran baru di Arsenal. Tentu keduanya akan bertemu di garis tengah yang sama. Tentu keduanya akan menjadi kunci permainan dari Tottenham dan juga Arsenal besok. Oke, Granit Xhaka kayak terakhir kembali ya di musim ini ya. Jadi dengan peran barunya itu nggak ada yang nyangka dia dari back dari situ bisa maju, ternyata bagus juga udah tua gitu. Dan ternyata oke. Terakhir prediksi Aldi dulu, prediksi. Kalau boleh ngomongin skor, prediksi berapa untuk Arsenal dan Spurs? Kalau nggak 2 sama, Arsenal menang tipis. Oke, masih ada pesimistis, 2 samanya masih kesebut. Iya, Arsenal kebobolan. Gua walaupun tadi backnya benar yang kata tadi Mas Aryo bilang, Arsenal memiliki kualitas yang bertahan yang cukup oke, tapi kemampuan Tottenham lewat Son, Richarlison dan juga Kulusevski atau Harry Kane patut dikhawatirkan. Bagus ketiganya gitu loh. Cuman Arsenal kebobolan, tapi kan if you score more goal, you still win the game. Guys, akhirnya Aldi mau pakai kata-kata Coach Justin. Thank you. Kalau Mas Aryo prediksi sedikit. Tergantung si Yoris main apa enggak? Kayaknya enggak, so far belum dimasukin. Tergantung preskon hari ini. Kalau dia main, gue condong imbang. Imbang. Kalau dia nggak main, Arsenal lebih bisa menang. Lu gimana sih? Dia dukun, jadi gua ngikutin aja. Dia bisa ya, prediksi benar. Oke. Terima kasih udah bergabung barengan sama kita ngobrolin Arsenal dan Spurs. Mudah-mudahan next week bisa main langsung ke studio, datang jangan di rumah ya. Oke. Thank you Aldi. Thank you semua, thank you Mas Firzi, thank you Mas Aryo. Bye. Thank you. Ingat abis ini akan saya repotkan nanya-nanya tentang di sana bagaimana. Siap aja mentang-mentang visa udah kalau. Alhamdulillah, Pak. Ini gua mau buat jebratin juga ke sana. Luar biasa. Ya, habis ini kita akan ngobrolin tentang derby Manchester pastinya, dan juga kita akan sedikit ngebahas tentang pemain-pemain usia muda yang harganya selangit. Layak apa enggak, tapi setelah yang satu ini kita lihat dulu nih. Halo Jepret Team, kembali lagi di PBINA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Penanganan back itu seperti apa? Sebaiknya begini, ini mungkin masalah disiplin menurut dugaan saya. Disiplin dalam sebuah proses untuk menjadi juara, Kevin sebelum juara, itu berbeda dengan Kevin yang sekarang. Jadi awalnya itu kan saya baca berita ya, itu kan Kevin kan keluar statement yang menurut dia tuh unek-unek dari dulu. Ya, jadi terus saya tuh merasa, wah ini nih, saya sudah nunggu beberapa tahun tuh Mas, begitu nih, kok baru bisa ada yang nyentil nih. Ya, memang sih seharusnya Kevin lah harusnya. Kevin jangan sampai dibuka dulu. Dia harusnya ke PBSI dulu. Ya, minimal ke Bimpres. Minimal ke Bimpres dulu, kamu kan itu yang bertanggung jawab Bimpres hari-harinya tuh. Oke. Nah,
bicara ke Bimpres, saya begini nih, begini, oke. Setuju. Karena kan yang pernah gue lihat, ya pernah kejadian juga kan dulu. Pernah di dalam Plakstar pernah kejadian 2 kubu juga. Jadi sebenarnya mau kubu, 3 kubu, 4 kubu, berapapun kubu, yang penting kita tujuannya sama, goalnya sama buat bulu tangkis Indonesia, sebenarnya nggak ada masalah. Ya, itu dia PBINA yang membahas pemanasnya hubungan antara Kevin Sanjaya dengan Coach Harry ya, alias Coach Naga Api yang punya tangan dingin mencetak pemain kelas dunia. Dibahas spesial bersama dengan Pak Sigit Pamungkas yang pasti valid ya, karena buktinya sudah menjadi pelatih waktu almarhum Markis Kido dan juga Hendra Setiawan juara Olimpiade bersama, tadi ngobrol bersama sang anak yaitu Agripina. Dan juga ada Mas Afiat Yuris, mantan atlet pelatnas yang Instagramnya lagi rame karena mendukung Kevin. Dan tentunya host terbaik dari PBINA, Vaniko Soekarno. Iya, bisa dilihat di lengkapnya di PBINA di Jebret Media ya. Tapi kabar terbarunya sedikit ngebahas ya. Udah terjadi ketemu, udah mediasi, udah dilakukan oleh PBSI dan udah konvers tadi. Yes, udah preskon juga, udah baik-baik aja dan semoga terus menghasilkan prestasi-prestasi untuk bulu tangkis Indonesia. Karena bulu tangkis untuk Indonesia adalah salah satu tulang punggung untuk prestasi di olahraga. Iya, tapi kan itu saya BPI sekarang. Enggak PBINA, makasih sih ya. Minggu depan kayaknya gua bisa nih. Oke, bisa lah, cocok. Sekarang sebelum kita bahas tentang derby Manchester antara Manchester City dan juga United pastinya, gue pengen juga sedikit ngebahas tentang daftar pemain U19 yang harga pasarannya ini melejit banget. Layak atau enggak dari nama-nama ini mendapatkan harga di pasaran tuh segini, ada nggak? Coba kita lihat. Yang kita lihatnya ada Musiala pertama, Musiala. Kalau Musiala nih gimana ya? Musiala tuh kan memang nih harganya kita lihat. Ada Musiala 88 juta, Jude Bellingham lagi digoreng banget Jude Bellingham. Ya, karena banyak yang lagi nyari. Iya, ada klub yang mau beli tapi ditunda dulu. Itu Liverpool musim panas ya? depan. Itu Akhirnya Liverpool. kemahalan deh harganya keluar kan segini. Jangan dibahas ya. Mau dibeli Januari segitu lagi. Iya, ini dalam juta dolar ya, dalam juta dolar Amerika. Ada Pedri 99 juta. Nama-nama ini kan U19 ya. Kalau gua ngobrolin beberapa waktu lalu ngobrol tentang sepak bola dan lain-lain gitu ya. Pasaran tuh harganya belakangan ini tuh naiknya tuh nggak masuk akal. Dengan banyaknya investor dari luar pastinya dan lain-lain, dan sepak bola udah menjadi industri. Dengan banyaknya negara yang membeli klub, yes, itu kan juga menambah mahal. Amerika miliki banyak klub Inggris, Qatar, Arab Saudi sekarang main. Nah, harga ini tuh layak nggak untuk usia-usia muda seperti nama-nama tadi? Lu gimana sih? Iya, kita lihat penilaian harga pasarnya kan macam-macam ya. Kalau lihat dari Transfermarkt juga mereka nggak ada fix cara untuk menentukannya. Berapa itu ada harganya? Masukannya dari pembaca, ada masukannya dari timnya mereka. Ya, ini yang menarik sih maksudnya. Iya, ini kan acuannya biasanya dari Transfermarkt iya, ya. Yang seperti ini, dan Transfermarkt itu kan unik banget ya. Ini yes, situs tuh unik banget dan menjadi acuan siapapun, bahkan untuk mencari apapun gitu kan. Lu bisa cari Messi terakhir main berapa menit, ini benar. pokoknya segala macam statistik tuh ada di situ, dan semuanya itu semuanya itu dapat masukan dari mana-mana. Jadi ketika mereka jadi di setiap negaranya tuh ada perwakilannya, ada kontributornya pun ada kontributor. Ada bosnya lah di setiap negara. Nanti dia akan mendapat masukan, nanti digodok lagi bener nggak si pemainnya cocok. Lo kenapa kalau bisa ngajuin harga dia naik 5 juta misalnya. Kan per berapa ini kan suka ada update juga kan. Di Instagramnya juga update. Nih naik nih, Anthony naik 5 juta. Iya, karena itu nggak murni kayak cuma ngitung nilai kontrak gitu kan. Enggak. Justru dari penampilan dia, penampilan di lapangan. Makanya seperti kenapa apa, sebagus apa. penampilan nggak cuma selalu gol, tapi duelnya dia memenangi duel berapa kali. Itu sih. Dia dapat melakukan segala macam banyak statistik dipakai parameternya untuk bisa membuat naik. Dan kalau sampai segitu kan berarti udah betul-betul dikomunikasikan. Yes. Yang kayak gitu, makanya harga-harga segitu melihat pasar sekarang yang harganya emang nggak masuk di akal. Untuk beberapa nama tadi, gue bilang masih masuk di akal. Iya, karena banyak juga pemain muda yang tahun sekarang misalkan atau tahun sebelumnya itu sebegitu tingginya, tahun depan tahu-tahu turunnya itu lebih dari 50% depresi. Iya, bisa juga. Dan kita lihat pemain yang dibeli 100 juta kan nggak selamanya berhasil. Lukaku. Lo jangan ngomongin Jack Grealish gitu dong. Iya, nah itu dia Lukaku, Jack Grealish, Anthony, ini masih kita nunggu ya. Joe Felix berhasil apa enggak? Iya, Joe Felix. Bahkan enggak juga. Aduh, Mas Aryo yang Liga Spanyol belum ya. Oh iya, Liga Spanyol banget. Liga Spanyol banget ya. Bisa Felix kali kita tinggal diajak malah juga enggak. nih. Jadi malah enggak
gimana nih baru bisa Iya nonton? nih, dia Nggak konsisten. Kalau Joe Felix kan Iya. konsistensinya belum dapat. Nah itu Oke. tuh kayak gitu mempengaruhi juga gitu. Lo tampil di musim ini, bahkan nggak per musim gitu. Berapa pekan lo tampil, wah ini anak mau nunjukin signifikansi nih. Oh harganya ini, ada adjustment harga kayak gitu. Oke, coba kita kerucuti ketiga nama di atas. Tadi ada Jude Bellingham, kemudian juga ada Pedri, dan juga ada Musiala. Ya, dengan harga 99 juta. Yang gue baru tahu tuh Musiala ternyata pemain akademi Chelsea ya dulu ya. Itu gue baru tahu. Oh iya? Cuman dibeli 180.000 sama Bayern. Sekarang harganya segitu. 89 juta. Iya makanya parah kan Chelsea. Jadi ini buktiin lagi betapa kacaunya Chelsea dalam memberikan pathway bagi pemain akademi mereka ke tim utama. Karena Ini yang lagi banyak mau ya. yang lagi mau dibenerin Todd Bowley gitu. Iya, iya, iya. Ya mereka kehilangan sekarang Musiala, dulu mereka kehilangan De Bruyne, Salah, dan Salah. lain-lain. Ya inilah makanya. Tapi tiga nama ini layak nggak harga yang mahal gini? Tadi Jude Bellingham dengan permainannya belakangan ini Ya, Jude harganya Bellingham bagus banget sih emang di timnas Inggris kan kemarin dia lawan Italia itu luar biasa banget, lawan Jerman juga statistiknya bagus, dan ini emang dia baru debut di timnas Inggris tuh 2020 gitu ya, tapi 2021 tapi sejak itu dia udah establish himself, kayaknya ini bakal jadi starter nih Ya, nanti di ketika di Henderson Qatar. nggak ada. Apalagi Henderson Iya. lagi cedera, apalagi Calvin Phillips juga nggak ada, Eh, Conor nah. Gallagher hancur-hancuran mainnya sekarang. Nah itu yang gue bingung, gara-gara kan Nggak jelas. dibanderol mahal di tahun sebelumnya juga Iya, kan ya. itu kan? dia Maksudnya- makanya benar yang kata Mas Aryo tadi, susah nemuin konsistensi karena di Palace dia bagus luar biasa. Iya, di Chelsea selesai. kemarin yang dia kartu merah itu dia bikin timnya kalah tuh. Penalti nggak gol kacau juga banget, sebelumnya. penalti, Ya kalau betul. tadi list itu yang menurut gue paling worth Pedri. Pedri. Karena teruji di Barcelonanya teruji, dia menjadi sosok yang paling instrumental menurut gua gitu ya. Orang meributkan kenapa sih ini dimainin mulu sih si Busquets, kenapa sih Gavi dimainin terus sih, kenapa sih bukan De Jong. Tapi Pedri kan nggak pernah diusik. Iya. Dia mau main terus, mau main kayak apa? Tetap Karena memang dia membuktikan gitu. Dari permainannya, dari visinya, dari usianya yang masih segitu, dia punya kematangan seperti itu. Di timnasnya pun seperti itu gitu. Dia bisa menunjukkan konsistensi yang sama. Sementara Iya, nggak dalam sorotan ya, maksudnya dalam usia muda kayak gitu ya. si Jude Iya. Bellingham kan mungkin baru 2 pertandingan terakhir yang betul-betul Kelihatan outstanding gitu. banget di Cuman yang Inggris. kemarin kan nggak terlalu. Jamal Musiala pun ketika diberi kesempatan memang tampilnya luar Maksimal. biasa. Cuman kan belum secara konsisten. Kalau konsistennya bisa main kayak gitu terus apa enggak? Itu kan yang belum teruji dari Yang Musiala. udah teruji Iya. adalah Pedri Pedri. kalau menurut gua dari tadi Iya. bandrol yang paling cocok ada di situ Itu menurut gua dari Pedri. semua skuadnya Luis Enrique kemarin di Nations League yang berasal dari La Liga. Pedri itu punya menit penampilan terbanyak kedua loh. Iya. Setelah Koke. Koke kan emang udah established player Iya. di Atletico Iya. kan, kapten ya kalau nggak salah. Dan dia ada pemain luar biasa. Angka-angka Pedri di umur dia sekarang itu udah ngelewatin jumlah gol, jumlah asisnya Xavi dan Iniesta. Wow. Itu nunjukin bahwa emang dia a proper talent, Ya. bener yang udah saatnya emang orang mengakui bahwa dia ada di sini, he's here to stay, dia akan menjadi the true heir of Xavi Ya, gitu. tapi gini menurut gua, menurut Mas Aryo dan juga Firzi gimana? Ya. Pasar dipengaruhi juga oleh media nggak sih? Karena banyak tim Ya. yang ngegosipin mau ngambil Jude Bellingham misalkan gitu, harganya jadi dinaikin, gosipin, jadinya Nah, ini semakin yang- banyak dibahas, harga yang semakin gua- naik gitu. baru baca juga yang transfer market itu banyak juga yang ngedeketin untuk untuk naikin mainin ya, harganya. mainin harganya, ya, Iya, klub. untuk klub gitu yang klub asalnya tolong dong naikin harga pemain gua nih karena Naikin. dia lagi mau dibeli sama si ini nih, tolong market value-nya Ya dinaikin. kan udah industri jadi bisnis. Udah jadinya. menjadi Ya, industri. jadi Jadi ada juga hal-hal yang seperti itu ya, walaupun mungkin nggak semua dan dia nggak semerta-merta dengan mudah akan naikkan gitu kan. Cuman kalau memang terbukti dinaik-naikin 2, 3 sampai 5 juta sih gua rasa nggak masalah gitu. Seberapa krusial tuh keputusan dari gosip-gosip media terhadap nilai transfer seorang pemain sih? Iya pasti ya bisa lah, tapi kan klub-klub itu juga punya penilaian sendiri, mereka juga punya scouting team dan lain-lain yang bisa melihat the value, intrinsic value-nya pun bukan hanya yang terlihat di lapangan ya, tapi intrinsic value dia bahwa apakah dia bisa menjual berapa banyak baju, berapa nilai komersialnya, berapa image rights dia gimana, kita bisa balik cuan nggak dengan mendatangkan dia, analisis pasar itu kan pasti ada. Kita lihat market mana yang suka pemain ini, misalnya Pedri di Barcelona bagus, pasar La Liga di sini kan gede juga ya, mereka Iya. penetrasinya ke area ini, Oh, itu juga region ini kan gede dipikirin ya? juga, ya itu kan pasti dipikirin juga Ya, pengaruhnya buat karena klub. klub juga kan kadang suka untung-untungan kayak ngasih harga buang, kayak Ajax deh ngasih harga buang Antony kan. Ya. Gua kasih harga buang deh segini, Iya. paling nggak mau MU, mau. Berarti kan itu harganya selangit banget Iya, kan. kesepakatan harga kan antara penjual dan pembeli Iya, gitu. once Kalau itu emang setuju, menurutnya sah-sah aja. sah-sah aja, kalau menurut lo emang harganya dia 100, Ajax minta segini dan Man United tembus, artinya Man United
butuh pemain itu dengan harga berapa? Pas banget lo ngomongin Man United butuh pemain seperti itu karena kita akan ngebahas tentang MU lawan Manchester City di derby Manchesternya. Kehilangan Maguire banyak yang bilang ini kerugian untuk Manchester City di Twitter itu malah kebalikannya. Iya malah kebalikannya. Gue bingung. Nah, kalian berdua melihatnya seperti apa dengan kedua tim yang sebenarnya ya di startnya nih mulus-mulus. Walaupun MU di awal-awal nggak mulus ya, tapi belakangan ini kan lagi mulus-mulus banget. Mas Aryo gimana ngeliat derby Manchester ini? Ya pastinya kalau kita lihat siapa yang akan megang bola ya pasti City, siapa yang akan tampil dominan pasti City. Dominasinya akan berbentuk kemenangan apa enggak? Nah, itu yang masih menjadi tanda tanya. Apakah United bisa menang? Mungkin saja, dan menurut gua bahkan kemarin gue bilang United kayaknya bisa menang nih kalau gaya main dia ketika mereka lawan Arsenal. Mereka betul-betul didominate sama Arsenal, betul-betul chancesnya Arsenal begitu banyak tapi tidak menjadi gol. In transitions mereka bisa melakukan sebuah skema serangan balik dan bisa menjadi gol. Itu yang gue lihat amat mungkin bisa dilakukan oleh MU. Wow, Zino gimana ngeliatnya dengan menurut gue sempurnanya Manchester City bisa ada celah-celah kayak gitu dimanfaatkan mungkin MU. Sesuatu yang terlihat sempurna nggak sesungguhnya kesempurnaan ya. Virzi 2022. Quotes-nya luar biasa loh. Mau bantu aja. Ya, jadi kita lihat sebenarnya emang kalau terlihat dari rangkaian pertandingannya kayaknya Man City dengan jumlah kemenangan, jumlah poin di table, Man United dengan jumlah poin di table. Tapi itu tadi balik ke momen-momen pertandingan. Sama kayak Man United ketemu Arsenal. Ada momen di mana Man United kelihatan nggak bakal menang pertandingan ini. Itu jelas banget. Manchester City kita juga lihat hal yang sama loh, udah beberapa kali. Pertama lawan Newcastle bisa mimpin 3-1 bahkan. Crystal Palace juga bisa mimpin. Aston Villa 1-1. Iya, di Liga Champions dia lawan siapa? Dortmund ya? Dortmund juga mimpin duluan. Nah, itu ada momen-momen dalam pertandingan di mana Man City kelihatannya perfect but they're not gitu. Sekarang tinggal bagaimana itu tadi di momen pertandingan. Bagaimana Pep Guardiola respon dengan pergantian-pergantian dia, dengan shifting pemain dia, dengan apa yang bisa dia lakukan dari bench. Karena Man United juga perlu itu, karena sebenarnya ini adalah awal dari jadwal beratnya Man United. Di Oktober ini ya? 9 pertandingan mereka main di bulan Oktober. Kalau menurut situs resmi Man United, mereka nggak pernah main sebanyak itu dalam 1 bulan. Ini terbanyak terbanyak mereka. Ya korban Piala Dunia karena lah. Karena ada penundaan juga beberapa laga karena Queen Elizabeth juga kan. Ya dan Piala Dunia juga. Jadi sementara Erik ten Hag tuh selalu nurunin starter sama pada laga lawan Leicester pokoknya ada 3 pertandingan mereka lawan Liverpool sama lawan Arsenal dan juga sama 1 pertandingan lagi. Nah, dia kelihatan dia kalau udah srek sama pemain nih. Lu main terus. Casemiro beli mahal juga. Ntar aja. Tomine lagi bagus, Tomine dulu. Ya udah. Jadi itu yang kita lihat dan dia pasti akan ada masanya di mana dia perlu untuk memakai pemain-pemain lapis keduanya. Jadi itu yang dibuat lawan Liverpool, Saints dan Leicester itu dia nurunin 11 sama. Sementara dia hanya melakukan 1 pergantian kalau nggak salah masukin Martial di laga lawan Arsenal. Sementara sekarang katanya Martial sama Rashford kondisinya masih dipantau. Karena belum sepenuhnya fit. Sementara Guardiola nggak akan diperkuat Calvin Phillips dan John Stones walaupun Laporte udah balik gitu. Nah, kalau Laporte balik Laporte masih 50-50 juga. Nah, itu tapi belum. Ini masih Laporte. Nah, ini gue ngutip sedikit dari Virzi tadi kalau Ten Hag udah suka sama pemain dia terus nih. Berarti dengan kayak gini bisa dipastikan nggak bisa dipungkiri Cristiano Ronaldo punya peran penting untuk derby Manchester ini di sejarah Manchester United, apalagi di awal-awal dia masuk gitu. Tetap nggak akan diturunin, mental dia dibutuhkan nggak, pengaruh dia dibutuhkan nggak gitu, tetap nggak akan jadi pilihan utama di derby ini, Mas Aryo. Kalau gue jujur ya, maksud gue selama ini kita selalu ngomong usia segitu Ronaldo akan habis, tapi dia selalu bisa menjawabnya nggak habis-habis nih orang. Tapi di musim ini mulai terlihat tuh ketika dia reach certain age ya, terutama sekarang kok jauh banget dibanding musim kemarin. Apalagi dia nggak pre-season loh. Dia juga kayak gitu. Terus dia masih nanti bicara Piala Dunia itu kan masih banyak fokus yang betul-betul di Piala Dunia kan dia pasti pengen banget kan. Gue menjadi juara dunia. Untuk terakhir nih. Something yang gue rasa ini terakhir buat dia, terakhir buat Messi. Apalagi kalau dia bisa menang dengan komposisi tim yang bisa ngedukung dia juga nih untuk bisa dapetin Piala Dunia. Jadi kan konsentrasi dia in a way agak sedikit keganggu. Terus ya di awal musim juga masalah dengan Ten Hag pasti keganggu juga. Dan ketika dipercaya main
kok nggak maksimal, nggak bisa perform seperti yang orang Iya, harapkan gitu. ya. Jadi wajar juga ketika dia nggak banyak dipakai oleh Ten Hag. Cuman ketika lo tadi bilang Martial atau Rashford tidak bisa bermain, pilihannya kan sulit gitu. Siapa yang harus dimainin? Ya gue sih tetap milih kalau Rashford bisa tampil 90% aja, gue milih Rashford. Tetap Rashford. Karena butuhnya apa? Yaitu Speed, serangan balik yang ketika transisi itu terjadi, siapa yang bisa lari, dan itu City kan sering keteter yang seperti itu. Bola-bola jauh, bola-bola di belakang Walker yang pasti akan naik, di kanan Walker, Cancelo, itu sering banget di half mereka space itu sering tereksploitasi. Karena terlalu tinggi ya, karena terlalu tinggi pertahanannya. dan coverage dari Rodri nggak selalu sempurna, kadang-kadang bisa ke cover, kadang-kadang enggak. Nah, ini kesempatan bagi United. Berarti 90 menitnya 90%-nya Rashford lebih baik dibanding 100%-nya Ronaldo. Kalau menurut gua, karena speednya jauh dibutuhkan oleh United untuk bisa ngakalin City. Ya, ngomongin tadi Anthony sedikit. Anthony gimana di debutnya oke? Apakah nih kan langsung ketemu derby nih? Macan ya, dia habis golin kan. Lucu tuh orang tuh. Lucu banget. Ya, gue tuh sebenarnya mau bahas ini dulu soal penyerang. Kalau kita ngomongin penyerang utama kan tadi ngomongin Ronaldo dari Man United, tapi gue pengen ngomongin penyerang City, pasti dong Haaland. Haaland ya 11 pasti. gol, 2 kali hat-trick. 11 golnya Haaland itu udah ngelewatin jumlah golnya Man United musim ini. Man United sebagai satu tim baru golin 8 gol. Haalandnya 11. Chelsea 8. 14 all competition. Iya, 14 all competition. Dan Haaland udah golin lebih banyak gol dari tim-tim di bawah peringkat ke-10 EPL. Itu kan gila banget ya. Jumlah gol Wolves sama West Ham aja kalau digabung musim ini baru 6 gol. Dan Haaland sendiri udah 11, memang luar biasa banget. Haaland hanya sekali gagal mencetak gol musim ini, yaitu lawan Bournemouth. Aneh banget, tim yang dihajar habis-habisan sama timnya Bapak dia sini. Walaupun City-nya menang ya. Ya, walaupun City-nya menang dan dia ngasih assist gitu. Karena walaupun dia nggak nyetak gol lawan Liverpool di Charity Shield, tapi Community Shield. Charity Shield itu kehitungnya nggak kompetitif. Itu yang kalah ya. Iya, itu dia nggak cetak gol dan City kalah itu. Iya, betul. Kalau lihat pertahanan, Varane belum pernah ngadepin dia karena Varane ya baru kali ini ketemu beda liga sebelumnya ya. Namun Lisandro Martinez pernah sekali ketemu dia yang digadang-gadang laga itu di mana Ajax menang 4-0 lawan Dortmund, tapi ternyata pada laga itu kalau gue lihat lagi sebenarnya Haaland itu ada 3 kesempatan bagus ketika laga melawan Dortmund Ajax itu ya. Jadi sebenarnya bisa aja Lisandro Martinez kebobolan 3 gol lawan Haaland pada pertandingan itu. Yang mencegah ketika itu Haaland mencetak gol adalah penampilan keren dari Remco Pasveer si penjaga gawang. Bukan head to head antara Lisandro-nya dengan Haaland ya. Terus ke sana Lisandro bisa mencegah Haaland mencetak gol. Sementara itu kan orang bilang kan Haaland dikantongin sama Lisandro kan. Nah, Pasveer ketika itu menciptakan rekor sebagai kiper pertama yang mencatatkan save dari 3 tembakan ke gawang Haaland, dari 3 tembakan Haaland ke gawang di Champions League. Jadi emang itu exceptional banget, tapi ya itu lagi bukan berarti Lisandro mengantongi, tapi Haaland ada off day ditambah dengan kiper Ajax yang luar biasa jagonya ketika berarti itu. Ini sangat menarik sih, dari semua lini patut diberikan perhatian ya. Tapi kalau tadi Anthony sendiri, sedikit Anthony seperti apa akan? Ini kan dia kemarin pasti percaya diri tinggi dong. Pemain 100 juta pasti main. Dia pasti main dari kanan. Kita lihat dia lawan Arsenal impact-nya ada, tapi dia main lawan Sheriff kan enggak terlalu kelihatan. Enggak terlalu kelihatan ya. Ya gua enggak nonton pertandingan, mungkin dia ada beberapa kesempatan, tapi melawan defense tim ini ya dia harus buktiin kalau dia layak. Karena Anthony kan enggak dibeli hanya untuk main lawan Sheriff, hanya untuk main lawan Bournemouth. Ya justru di laga-laga kayak gini. This kind of match yang dia harus buktiin bahwa gue seharga 100 juta gitu, mainin gue dan gue akan buktikan dengan gol, dengan assist gue akan lewatin tuh siapa bek kirinya City sekarang ya, mungkin si itu ya Cancelo yang main ya, atau si pemain baru si Gomez mungkin ya, kita lihat siapa. Mas Aryo ngeliatnya gimana? 100 juta City apa 100 juta MU yang akan Grealish ya? Oh ya, ada 200 juta loh di sini. Grealish lumayan favorit Pep loh. Iya, makanya dia tuh sering dimainin peran-perannya dan dibela oleh teman-teman setimnya. Ya kalau bicara Grealish, ya kalau start di 40 menit pertama sangat-sangat mungkin gitu. Karena kan memang Pep butuh dia untuk bisa ngedelay bola. Dia tuh pemain yang paling sering bisa megang bola lah, bisa nge-shield bola. Itu salah satu. Walaupun persentase di musim ini, di mana di musim terakhir dia di Aston Villa dia terlibat dalam 18 gol, sementara di musim pertama City dia cuma terlibat dalam 6 gol. Artinya kan turun drastis banget gitu. Tapi emang perannya dibikin beda kan? Emang perannya beda dan dia ngakuin sendiri, gue kayaknya nggak bisa terlalu explore karena
kebebasannya gue tidak seperti yang biasa gue dapatkan gitu. Jadi memang kenapa dia nggak bisa dribble. Nah, tapi itu yang menjadi masalah juga bagi Grealish ketika lu harusnya masuk melakukan dribble atau lu harusnya bisa memberikan umpan. Ini di keeping lagi. Masih di keeping lagi, masih dibalikin ke belakang. Itu yang menjadi masalah utama dari Grealish. dari Grealish. Sementara ketika bola itu jatuhnya ke Cancelo langsung mikir tak bum gua umpan ke depan. Nggak neko-neko. Nah, itu yang masih kurang dari Grealish dan itu yang dituntut oleh Pep Guardiola. Anthony sendiri gimana kalau menurut Mas Aryo? Kalau Anthony gue rasa ya seperti gue setuju sama Firzi, layak dimainkan on big games, big stages dia juga tampil Harus bisa membuktikan diri. biasa bisa membuktikan keeping bolanya, kemampuan dia untuk bisa ngelewatin back itu sangat dibutuhkan untuk bisa masuk ke dalam pertahanan City, dan City bukannya nggak terlalu susah untuk dijebol kok, maksudnya ada beberapa Newcastle aja golin 3. Newcastle bisa golin 3. Seneng banget tuh sih. Dan Iya, tapi sayang. semakin kesini yang gue bilang tadi, lubang-lubang pada City itu semakin Kelihatan. menganga dan semakin bisa dimanfaatkan oleh lawan yang tadinya di atas kertas doang orang bisa mengatakan seperti itu, tapi di lapangannya tidak bisa. Tapi sekarang di lapangannya orang udah bisa, apa yang ada di atas kertas City bisa digini nih untuk ngalahin City, bisa dilakuin oleh beberapa tim, bahkan bukan tim-tim besar saja. Itu yang terjadi sama Liverpool dari musim lalu kan, kayaknya sempurna banget itu yang gitu. TA juga yang terjadi seperti itu kan. Orang melihat kelemahan Liverpool TA, iya orang tahu, tapi nggak bisa lewat kan kemarin kan. Sekarang orang udah tahu dan bisa melakukan itu, dan ke City sangat amat mungkin terjadi seperti itu. Cuman yang gue tunggu siapa pairing di tengahnya ini nih. Tadi misalnya Virzi lebih ke McTominay karena memang lagi bagus banget mainnya, tapi untuk big stages gue kok Casemiro ya. Iya, belum dapat kesempatan. Dengan Eriksen karena ketemunya nih luar biasa nih sisinya. Sama Casemiro selain bertarung di tengahnya mungkin bagusnya hampir sama McTominay, tapi visi dia ketika harus ngumpan ke depan dengan cepat lebih matang, dan kemarin dibuktikan juga sama Brasil. Dia juga gitu kan, dapat bola tengah takdus dilempar ke depan menjadi gol di Samber. Nah, itu yang kecepatan pemain-pemain United itu untuk mendapatkan umpan-umpan dari tengah dengan cepat. Sosok Casemiro yang dibutuhkan. Nah, ini line up prediction nih. Sebenarnya kalau lihat siapa yang main juga menarik karena ada 6 pemain Man United yang potensially melakukan debut mereka di derby Manchester ini. Mereka itu termasuk Rafael Varane yang 2 pertandingan musim lalu dia nggak main dalam derby. Terus ada Lisandro, Christian Eriksen, Anthony dan Casemiro kalau dia main. Jadi hampir setengah Malaysia kalau dia main hampir setengah lebih tim ini, jadi belum pernah merasakan atmosfer di derby Manchester, bandingkan dengan mungkin di squad City sekarang paling Akanji, Haaland dan siapa lagi kalau di Akanji kalau diturunin sisanya udah sering ketemu. Iya, sisanya emang udah squad Pep yang udah lama gitu. Jadi emang kelihatan ini adalah tim in transition dari Manchester United. Erik ten Hag ya. Dan yang menarik juga sebenarnya pelatih Erik ten Hag itu kan pernah satu klub sebenarnya ya sama Pep ketika di Bayern Munchen si Pep ngelatih tim senior, Erik ten Hag ngelatih tim Bayern Munchen 2. Jadi ketika itu katanya emang dibilang ten Hag juga belajar dari metodenya Pep. Jadi kita akan lihat pertarungan taktik, pertarungan duel antara 2 pelatih botak ini kayak gimana. Prediksi terakhir sedikit, menang siapa dan skornya kalau boleh, Mas Aryo? Gue ada kans ya bagi United untuk bisa. Tapi gue nggak rela Mas Aryo. Itu beda urusan. Ada kans dan gue lebih ke United sih. United? Lebih pengen. Wow, menarik. Kalau lu sih? Iya, karena duel ini duel yang paling banyak dimenangkan oleh tim tandang kan. Sebenarnya. Jadi siapapun. 21 kali tim tandang menang. Siapapun antar. 3 kali terakhir, 2 kali United yang menang di Etihad. Iya, di Etihad. Tandang dan dua-duanya tandang. Iya, mereka punya kesempatan itu, tapi kita lihat City bisa lebih tenang nggak ketimbang kayak mereka lawan Palace, ketimbang lawan Newcastle. Wolves pun mereka hampir kebobolan lagi loh. Se-shape itu nggak ya City-nya ya? Iya, mungkin ya bisa imbang atau kalau emang mengikuti tren yang dulu-dulu, MU United bahkan mungkin bisa mencuri poin. Wow, nah menurut Jebret Tim siapa yang akan bisa menang di derby Manchester ini? Haaland tetap mencetak gol menurut gue. Kalaupun Haaland gol, tapi belum tentu kalau kemenangan. Tapi Haaland sih bisa kasih tiang 2 sama De Bruyne udah pasti ada tuh dia tuh ya. Oke, jadi silakan komentar juga di YouTube kita siapa yang menurut kalian menang antara MU dan juga Manchester City. Thank you sekali lagi Mas Aryo, thank you. Firzi, thank you. Terima kasih juga Aldi yang tadi sudah bergabung sama kita, terutama buat Jebret Tim yang udah mensupport kita terus. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Semoga weekend ini tim-tim kesayangan kalian menang semua ya. Amin. Dah.